Ikat tali ke pohon, buat simpul, masukkan ras, lilit 2 kali searah jarum jam. Penyangga sederhana pun jadi. Dia membidik semangka sejauh 100 meter dan menarik pelatuk. Meski stabil, tembakannya meleset 2 cm dari pusat. Dia menyetel teleskop dengan obeng, lalu menembak lagi. Kali ini tepat sasaran. Terakhir, dia memasukkan peluru 5,8 mm ke senapan. Serigala adalah pembunuh bayaran dan mekanik ahli. Demi misi, ia memodifikasi senapan sniper menjadi koper. Ia menarik dan memutar pegangan koper, lalu merakitnya jadi bagian senapan. Ia mengambil penyangga dari koper dan memasang larasnya hingga rangka selesai. Resleting dilepas menjadi pelatuk, pegangan jadi bidikan, senter jadi teleskop, dan peluru di roda koper. Desain cerdik ini untuk membunuh kanselir Jerman. Namun, pejabat sekelas ini sulit ditemui orang biasa, apalagi dibunuh. Serigala justru memilih untuk menargetkan petugas kebersihan. Ia membunuhnya, membuat topeng dari kulit wajah korban, lalu menyamar untuk masuk ke perusahaannya. Ia sengaja batuk berdahak agar para staf merasa jijik dan enggan menatapnya. Berhasil masuk, ia mendorong gerobak sampah sambil berjalan menuju ke kantor putra kanselir. Usai mengunci target, ia menutup tirai dan mulai menyiapkan pistol berperedam. Siapapun yang melihatnya hanyalah bernasib buruk. Namun gerak-geriknya tetap memicu kecurigaan dari petugas keamanan. Ia habisi penghalang jalannya tanpa pandang bulu, terus mengejar bos itu. Ia menembak pahlawannya. Dikira akan membunuh, ia justru pergi membiarkan si bos hidup. Di rumah, ia melepas gigi, janggut, wig, lensa, dan topengnya. Kembali menjadi pemuda. Besoknya, ia bersiap di gedung sejauh 4 km, menunggu mangsa terjebak. Mendengar putranya terluka, Perdana Menteri segera ke rumah sakit, sesuai rencana pria itu. Demi menembak target dari jarak 3.815 meter, serigala hutan melepas kaca atap, memakai kincir angin untuk mengukur kondisi, lalu merakit senapan sniper senyap dari kopernya. Untuk mengoreksi jatuhnya peluru di jarak sejauh itu, ia nekat menarik pelatuk di depan petugas keamanan. 8 detik kemudian, peluru mengenai dinding. Tembakan pertama itu memang sengaja dibuat meleset. Serigala hutan tenang mengisi amunisi, menyesuaikan bidikan, lalu melepas tembakan kedua. 8 detik kemudian, peluru tepat mengenai pusat sasaran. Selanjutnya, ia menunggu dengan tenang. 2,5 jam berlalu, iring-iringan target tiba. Begitu target keluar mobil, ia memprediksi posisi lalu menarik pelatuk. Usai membunuh, ia tak buru-buru pergi. Ia sengaja memantulkan cahaya teropong untuk mengungkap posisinya. Sambil menunggu pasukan khusus, serigala hutan membersihkan lokasi dan membongkar senapan snipernya menjadi koper jinjing. Sebelum pergi, ia menaruh hadiah kecil lalu mengendarai mobil tua bekas dan berhenti di jalur pasukan khusus. Ia menunggu tenang saat mereka lewat di sampingnya. Ketika pasukan khusus mendobrak masuk dan menggeledah, mereka pun menemukan hadiah tersembunyi itu. Ibu. Seperti pembunuh lain, serigala hutan tak langsung kabur. Ia malah berkendara ke Nuremberg, Jerman, dan membayar mahal jasa perjodohan internasional dari Jacques. Saat malam melintasi perbatasan Jerman-Prancis dan diperiksa polisi, ia berbohong bahwa ia ke Nuremberg untuk urusan bisnis. Dia menunjukkan catur internasional sebagai bukti kehadirannya. Berkat kemampuan anti pengintaiannya, serigala lolos tanpa cedera. Di vilanya di Spanyol, dia menagih sisa pembayaran via obrolan internal. Tapi pelanggan itu menolak bayar dan malah memberi salam hangat. Menghadapi klien yang mau gratisan, serigala pun tertawa kesal. Demi menjaga reputasi hebatnya, serigala melacak lokasi bank dari akun pembayaran klien. Staf bank mengungkap bahwa uang muka tersebut dibayarkan oleh perusahaan Helena. Malamnya, serigala menemukan Helena bergerak di bidang pemakaman, namun identitas pendirinya bersifat sangat rahasia. Besoknya, serigala menyamar jadi pebisnis kaya yang ingin mengurus pemakaman ibunya. Lewat aktingnya yang sangat menyedihkan, manajer tak lagi ragu. Serigala pura-pura migrain dan minta manajer ambil obat di mobil. Saat manajer pergi, serigala memasang flash disk dan menginstal software akses jarak jauh. Di hotel, dia meretas sistem Helena dan tahu kliennya bernama Feist, yang besok akan ke pemakaman ayahnya. Ternyata target pembunuhan Feist adalah ayahnya sendiri. Serigala hampir tertawa terbahak-bahak. Besoknya saat sopir menjemput Feist, serigala langsung menodongkan pistol. Dia mengancam Feist buka bagasi diam-diam. Begitu sopir masuk, serigala menembaknya. Dikawal bodyguard, serigala masuk ke mobil. Di tengah jalan, dia menembak bodyguard depan, lalu tancap gas dan drift untuk kabur. Feist yang ketakutan mencoba minta tolong, tapi serigala menerobos trotoar dan melaju. Meski ban tertembak, dia tetap lolos. Di gang sepi barulah Feist melihat wajah asli sang sopir. Maaf, aku memintamu menembak ayahku lalu kau menembakku. Jadi demi menyelamatkan nyawa, Feist pun setuju untuk membayar sisa uang 2 kali lipat. Namun bagi serigala, kehormatan dirinya jauh lebih berharga daripada uang. Pada saat ini Feist benar-benar putus asa. Usai misi pembunuhan sempurnanya, serigala menaruh bom lalu kabur naik kereta bawah tanah. Saat pengawal melacak ponselnya, bom itu meledak tepat waktu. Serigala pun berkendara menuju perbatasan Jerman-Prancis. Namun, karena teralihkan burung di langit, ia menabrak truk di lampu merah. Sopir truk emosi, tapi serigala tetap tenang, mengaku salah dan menyuruh sopir itu beristirahat. Sopir truk memanggil Ferber untuk menangani masalah ini. Insiden kecil ini pun berubah jadi kasus pembunuhan. Melihat paspor dan surat sewa serigala, Ferber memerintahkan penggeledahan bagasi. Namun, ia justru menemukan pistol dan tumpukan uang.
Dalam 5 detik, 2 orang tewas. Serigala mengambil pistol, menghapus sidik jari, lalu menaruh pistol lain di tangan Ferber agar tampak seperti baku tembak. Korban tak menyangka tabrakan kecil itu merenggut nyawa mereka. Pembunuh elit menerima misi besar, membunuh pengusaha kaya demi komisi 100 juta dolar. Namun tugas ini sulit karena target tinggal di pulau yang dijaga ketat. Radius 2 mil dipatroli tim keamanan terbaik dunia sepanjang waktu. Bahkan jika petani pengirim makanan pun diperiksa ketat setiap masuk pulau. Ditambah drone pengawas udara, misi ini nyaris mustahil. Namun, si pembunuh, serigala, tak menyerah. Usai mengamati berhari-hari, ia menemukan sang pengusaha selalu tak bisa berenang. Dia memilih menembak jarak jauh dari jarak 4.000 meter. Dia menyamar dengan kapal nelayan, lalu membunuh kaptennya setiba di lokasi. Anak ini memang kejam. Menembak di laut jauh lebih sulit, maka serigala bersiap matang. Dia memakai penyeimbang mahal dan membawa 4 peluru peledak. Dia selalu teliti memeriksa perlengkapan sebelum beraksi. Di tengah ombak, penyeimbang senjata berteknologi tinggi sangatlah penting. Setelah siap, serigala berdiri di perahu yang bergoyang dan mulai membidik, bertekad memastikan satu tembakan mematikan meski target bergerak. Seiring dengan peluru yang tepat mengenai bidikan, persiapan sebelum penembakan juga resmi selesai. Saat dia sedang menunggu target muncul, tiba-tiba dia melihat sebuah drone pengintai terbang di udara. Tak punya pilihan lain, dia pun menutupi senjatanya dengan pakaian lalu berpura-pura sedang memancing. Pada saat yang sama, gambar di permukaan laut juga telah dikirim ke ruang kontrol di pulau. Untungnya kapal nelayan ini langganan di sini dan di luar batas 2 mil, jadi kapten keamanan tak ambil pusing. Usai cek kondisi laut, sang Taipan keluar villa dikawal pengawal. Inilah saat yang dinanti serigala. Ia segera mengisi peluru, siap menembak saat target turun ke air. Namun saat membidik, ombak besar datang membuat bidikannya meleset. Jika Taipan masuk air, itu masalah. Meski mencoba membidik ulang, ia terlambat. Taipan melompat ke laut, kesempatan emas pun lewat. Namun serigala tak menyerah. Ia menunggu kepala Taipan muncul di permukaan. Saat fokus membidik sebuah kapal patroli, terpaksa ia membidik kapal patroli itu. Satu tembakan dilepaskan dan langsung menghancurkan kapal itu. Namun saat itu juga posisinya telah terbongkar. Waktunya makin sempit. Ia harus segera menuntaskan misinya. Serigala pun tanpa ragu segera mengisi ulang peluru dan bersiap. Lawan mengirim drone lagi, tapi berkat pengacau sinyal, ia lolos dari gangguan. Pada saat yang sama, kapten keamanan menyadari keberadaannya dan memerintahkan pengawal melindungi si orang kaya agar tak tertembak. Pengawal menekan pengusaha itu ke air, tapi serigala tinggal menunggu ia muncul kembali. Saat pengusaha itu kehabisan napas dan muncul ke permukaan, serigala yang sudah memperhitungkan waktu langsung melepaskan tembakan. Tak disangka, bodyguard yang berdedikasi itu justru menahan peluru untuknya. Yang lebih buruk lagi, serigala kini hanya tersisa 1 peluru. Jika tidak bisa membunuh dalam 1 tembakan, komisi 100 juta dolar itu akan benar-benar lenyap. Sang pengusaha menarik napas dalam-dalam, lalu segera menyelam kembali ke air dan berenang menuju pulau. Namun, riak air yang ditimbulkannya menarik perhatian serigala. Apakah ia berhasil membunuh atau tidak, semuanya tergantung pada saat ini. Peluru mengenai korban, Berg pun tak lolos dari takdirnya. Mata serigala berkaca-kaca usai tembakan jarak jauh yang sulit. Tanpa ragu ia menyalakan kapal, berlayar demi hidup impiannya. Ia mengira usai tugas terakhir ini, ia bisa hidup tenang bersama keluarganya. Namun takdir mempermainkannya. Saat itu, perantara klien menelepon untuk menagih komisi. Tak disangka, kali ini mereka bertemu klien yang menunggak. Setelah tujuannya tercapai, klien menolak bayar sisa 80 juta dolar. Bahkan komisi perantara pun tidak diberikan, malah mengirim pembunuh untuk menghabisi mereka. Untungnya, perantara yang peka menyadari niat jahat klien, sehingga ia berhasil kabur dari hotel sebelum pembunuh tiba. Sementara itu, serigala yang baru pulang mendapati istri dan anaknya telah menghilang. Setelah melihat uang di ruang rahasia raib, ia sadar istrinya sudah tahu identitasnya sebagai pembunuh dan memilih kabur. Saat itulah, perantara menelepon dan memberitahu bahwa klien tidak hanya menolak bayar, tapi juga ingin membunuh mereka. Mendengar itu, serigala terpukul. Ia nyaris kehilangan nyawa dan kini kehilangan segalanya. Istri dan anaknya pergi, ada apa ini? Serigala marah sekaligus tak berdaya. Ia pun bersekutu dengan si perantara. Usai melacak sang bos, ia kembali berjuang menagih upah bak buruh migran.